benar-benar sebuah proyek ambisius, sebuah pekerjaan yang sangat besar. Sungguh-sungguh sebuah pekerjaan yang besar. Wahai para calon anggota DPR RI Republik Indonesia, jangan membayangkan kemewahan kantor di Senayan berikut dengan Plaza Senayan di sampingnya, nggak ada lagi di sini. Mau lihat bentuknya? Tuh lihat tuh, hutan di situ tuh. Di situ akan berkantor Anda nantinya. Kalau dilihat dari peminatan Pak, sampai dengan saat ini sudah lebih dari 300 perusahaan yang berminat untuk investasi. Jangan lupa UMKM di sini ini pajaknya nol. Pajaknya nol. Yang kita desain seperti itu supaya mereka menjadi salah satu sokong guru ekonomi kita. Kami baru saja tiba di kawasan IKN. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, ada banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, ini yang pertama kita singgah, namanya apa? Rumah Teknologi Nusantara. Saya nggak ngerti apa yang ada di dalam, tapi kita lihat. Kehadiran Nusantara adalah gerbang baru untuk kita memahami kembali arti dari bangsa Indonesia. Indonesia yang merupakan kepulauan dengan lautan sebagai pemersatu dan alam sebagai tempat. Nah, di sebelah sini ada tayangan visualisasi dari landmark atau bangunan-bangunan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah ekosistem 3 kota, Pak. Kenapa? Karena kita dibangun di antara Samarinda dan Balikpapan. Nah, untuk Balikpapan sendiri yang merupakan kota industri minyak dan gas, sedangkan Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Seperti itu. Kita pengennya Ibu Kota Nusantara ini kan menjadi salah satu pionir untuk ekonomi global baru di dunia. Jadi alhamdulillah kita didukung dengan Balikpapan dan Samarinda yang menjadi penyokong dari Ibu Kota Nusantara. Oke, next. Di sini kita juga punya visi dari Ibu Kota Nusantara dan prinsip dari Ibu Kota Nusantara. Ada kota paling berkelanjutan dunia, mesin ekonomi baru bagi Indonesia, simbol identitas nasional, dan ada 8 prinsip di bawahnya, Pak. Di sebelah sini juga ada elemen dari Ibu Kota Nusantara. Ini yang pertama ada menuju kota cerdas efisiensi melalui teknologi. Untuk implementasinya kita ada di governance, terus juga di transportation and mobility, living, natural resource energy, industry human resource, sama built environment infrastruktur. Nah, yang ini Pak, ini adalah visi kita untuk kedepannya. Kita pengen menuju netral karbon pada tahun 2045. Jadi semua untuk transportasi and mobility di sini tuh by listrik. Dan penggunaan energi juga kita listrik, walaupun masih hybrid ke depannya, tapi kita mendominasikan untuk menggunakan panel surya. Nah, ini juga kita ada menuju kota inklusif, pemberdayaan masyarakat lokal. Kita udah pengembangan untuk entrepreneur atau UMKM yang ada di IKN, seperti itu, Pak. Nah, kalau ini teknologi-teknologi yang akan diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara, ini ke Smart City and Smart Area. Ini kita pengen kedepannya udah ada wifi gratis, Pak, wifi akses, free wifi untuk semua kalangan. Dan kalau sekarang ini udah ada di titik 0. Nah, ini juga ada smart home, ini ada panic button, temperature sensor, motion sensor yang bisa dikonekkan ke HP by Android, seperti itu, Pak. Nah, kalau di sebelah sana itu ada smart controlling and monitoring. Di sebelah sini Pak dari Siemens. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengontrol whole area kayak city atau museum, hospital, itu kita bisa pakai ini karena mereka by satelit. Dan kalau untuk di dalam ruangan mereka udah pakai sensor kayak CCTV 360 derajat. Jadi mereka udah ada command center yang bisa terkoneksi dengan operator atau engineering yang ada di ini Siemens investasi atau kerjasama atau apa? Kerjasama vendor, Pak. Vendor? Ya, kerjasama vendor. Jadi semua yang ada di sini itu kerjasama vendor untuk teknologi yang bukan untuk Siemens sendiri, Siemens sendiri, nggak ada yang lain? Vendor. Sendiri, Ya. nggak ada yang lain? Enggak, Pak. Ini banyak nih semuanya. Apa itu? Ada dari ya. Telkomsel, ada dari Business Finland, Nokia, ada. Kita punya 7, Pak. 2 lokal, 5 dari luar negeri. Dari luar. Nah, ini dari Business 7 Finland. lokal, 5 dari luar negeri. Mohon maaf, Pak. 2 lokal, lokal. 5 dari
Apa saja yang dari lokal? Dari lokal ada Telkom sama Otomo Indonesia. Kalau luar negeri Siemens. ini ada Siemens, ada Business Finland, Nokia. Ini gabungan sih Pak. Bisnis Finland ini Nokia. Business Finland ini beda sama Nokia. Oke. Ya, mereka lebih ke manajemennya. Terus ini ada Huawei, Huawei, Honeywell, Honeywell, LG, LG, sama ada dari Hyundai. Hyundai juga. Ya, Hyundai. Oke. Ini dari gabungan Pak ada Honeywell, IBM sama Cisco. Nah kalau ini, Mereka untuk apa ini? nah kalau yang Cisco itu mereka lebih ke energy operation. Benar-benar Jadi kalau kita bisa lihat energi di sebuah dalam suatu proyek gedung ambisius. atau suatu ruang. Sebuah pekerjaan yang sangat besar. Sungguh-sungguh sebuah pekerjaan yang besar. Wahai para calon anggota DPR RI Republik Indonesia, jangan membayangkan kemewahan kantor di Senayan berikut dengan Plaza Senayan di sampingnya, nggak ada lagi di sini. Mau lihat bentuknya? Tuh lihat tuh, hutan di situ tuh. Di situ akan berkantor Anda nantinya. Kalau dilihat dari peminatan Pak, sampai dengan saat ini sudah lebih dari 300 perusahaan yang berminat untuk investasi. Jangan lupa UMKM di sini ini pajaknya nol. Pajaknya nol. Kita desain seperti itu supaya mereka menjadi salah satu sokong guru ekonomi kita. Kami baru saja tiba di kawasan IKN. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, ada banyak hal yang harus dikerjakan. Nah ini yang pertama kita singgah, namanya apa? Rumah Teknologi Nusantara. Saya nggak ngerti apa yang ada di dalam, tapi kita lihat. Ayo. Kehadiran Nusantara adalah beban baru untuk kita memahami kembali arti dari bangsa Indonesia. Indonesia yang merupakan kepulauan dengan lautan sebagai pemersatu dan laut sebagai tempat. Nah di sebelah sini ada tayangan visualisasi dari landmark atau bangunan-bangunan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Seperti itu. Nah kalau ini adalah ekosistem 3 kota Pak. Kenapa? Karena kita dibangun di antara Samarinda dan Balikpapan. Nah untuk Balikpapan sendiri merupakan kota industri minyak dan gas, sedangkan Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Seperti itu. Kita pengennya Ibu Kota Nusantara ini kan menjadi salah satu pionir untuk ekonomi global baru di dunia. Jadi alhamdulillah kita didukung dengan Balikpapan dan Samarinda yang menjadi penyokong dari Ibu Kota Nusantara. Oke, next. Di sini kita juga punya visi dari Ibu Kota Nusantara dan prinsip dari Ibu Kota Nusantara. Ada kota pionir kelanjutan dunia, mesin ekonomi baru bagi Indonesia, simbol identitas nasional, dan ada 8 prinsip di bawahnya Pak. Di sebelah sini juga ada elemen dari Ibu Kota Nusantara. Ini yang pertama ada menuju kota cerdas efisiensi melalui teknologi. Untuk implementasinya kita ada di governance, terus juga di transportation and mobility, living, natural resource energy, industry human resource, sama built environment infrastruktur. Nah yang ini Pak, ini adalah visi kita untuk kedepannya. Kita pengen menuju netral karbon pada tahun 2045. Jadi semua untuk transportasi and mobility di sini tuh by listrik. Dan penggunaan energi juga kita listrik walaupun masih hybrid ke depannya, tapi kita mendominasikan untuk menggunakan panel surya. Nah ini juga kita ada menuju kota inklusif, pemberdayaan masyarakat lokal. Kita udah pengembangan untuk entrepreneur atau UMKM yang ada di IKN, seperti itu Pak. Nah kalau ini teknologi-teknologi yang akan diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara ini ke Smart City and Smart Area. Ini kita pengen kedepannya udah ada wifi gratis Pak, wifi akses, free wifi untuk semua kalangan. Dan kalau sekarang ini udah ada di titik 0. Nah ini juga ada smart home, ini ada panic button, temperature sensor, motion sensor yang bisa dikonekkan ke HP by Android, seperti itu Pak. Nah kalau di sebelah sana itu ada smart controlling and monitoring, di sebelah sini Pak dari Siemens. Nah jadi kalau misalkan kita mau mengontrol whole area kayak city atau museum, hospital, itu kita bisa pakai ini karena mereka by
satelit. Dan kalau untuk di dalam ruangan mereka udah pakai sensor kayak CCTV 360 derajat. Jadi mereka udah ada command center yang bisa terkoneksi dengan operator atau engineering yang ada di ruangan. Ini Siemens investasi atau kerjasama atau apa? Kerja sama vendor, Pak. Vendor. Ya, kerja sama vendor. Jadi semua yang ada di sini itu kerja sama vendor untuk teknologi yang Bukan untuk Siemens sendiri, Siemens sendiri, nggak ada yang lain. Vendor. Sendiri, Iya. nggak ada yang lain. Enggak, Pak. Ini banyak ini semuanya. Apa itu? Ada dari iya. Telkomsel, ada dari Business Finland, Nokia. Oke. Ada, kita punya 7, Pak. 2 lokal, 5 dari luar negeri. Dari Oke. luar. Nah, ini dari Business 7 Finland. lokal, 5 dari luar negeri. Mohon maaf, Pak. 2 lokal, lokal. 5 dari Apa saja yang dari lokal? Dari lokal ada Telkom sama Otomo Indonesia. Kalau luar negeri Siemens. ini ada Siemens, ada Business Finland, Nokia. Ini gabungan sih Pak. kalau Business ini. Finland ini Nokia. Business Finland ini beda sama Nokia. Oke. Ya, mereka lebih ke manajemennya. Terus ini ada Huawei, Huawei, Honeywell, Honeywell, LG, LG, sama ada dari Hyundai. Hyundai gitu. Ya, Hyundai. Oke. Ini dari gabungan Pak ada Honeywell, IBM sama Cisco. Nah kalau ini, Mereka untuk apa ini? nah kalau yang Cisco itu mereka lebih ke energy operation. Jadi kalau kita bisa lihat energi di dalam suatu gedung atau suatu ruangan bisa kita kontrol dari sistem dashboardnya Pak. Karena kan kita tadi mention untuk emission, zero emission. Nah dari situ jadi kita bisa melihat oh ternyata temperatur di daerah ini itu mereka tinggi dan apa decision yang harus mereka lakukan, dan mereka juga ada sistem forecastingnya Pak sama analitik and data statistik seperti itu. Nah kalau ini ada guidebot sama ada surfbot. Jadi Ini sudah robot mereka ya? Ya, mereka udah robot tapi mereka belum AI yang by voice itu belum Pak. Belum. Jadi mereka masih robot manual. Jadi semisal kita butuh bantuan kita yang mendatangi robotnya. Gitu. belum- Bisa kayak belum basis AI ya? Belum Pak. Jadi mereka kayak masih robot manual biasa. Semisal Bapak ingin melihat suatu area, jadi kan mereka ini di indoor ya Pak. Misalkan Bapak di bandara, terus Bapak mau lihat gate-nya atau pesawat yang mau hadir bisa langsung di sini, dan mereka bisa langsung mengarahkan arahnya di mana seperti itu. Nah kalau ini surfboat ini untuk di restoran biasanya. Kalau di Korea udah makai Pak, dia untuk Korea, Singapura udah ada make robot ini. Dan mereka lebih di public area juga kayak di restoran atau di kantor seperti itu. Nah mereka juga udah ada sensor Pak, jadi nggak bisa nabrak. Mereka udah ada sensor untuk ya, jadi mereka lebih ada jalan sendiri seperti itu. Nah, terus mereka bisa langsung ke charging stationnya sendiri. Kalau habis nada yang Ya, baik. langsung ke charging station. Nah ini yang terakhir ada ini Pak, Sky Taxi. Nah ini Sky Taxi-nya kita mau grand launching insya Allah tahun depan untuk 17 Agustus tahun depan kan mau di IKN. Apa itu? Ini namanya EV. Berapa orang? 1 pilot 3 passengers. Jadi mereka lebih ke helikopter sih Pak, bukan ke drone. Kalau drone kan tanpa awak, kan. Kalau mereka masih pakai awak. Namanya REV. Nah mereka pakai listrik. Mereka pakai listrik Pak untuk bahan bakarnya. Jadi untuk jarak tempuhnya hanya 100 km. Untuk ketinggian terbangnya Benar-benar sebuah proyek ambisius, sebuah pekerjaan yang sangat besar. Sungguh-sungguh sebuah pekerjaan yang besar. Wahai para calon anggota DPR RI Republik Indonesia, jangan membayangkan kemewahan kantor di Senayan berikut dengan Plaza Senayan di sampingnya, nggak ada lagi di sini. Mau lihat bentuknya? Tuh lihat tuh, hutan di situ tuh. Di situ akan berkantor Anda nantinya. Kalau dilihat dari peminatan Pak, sampai dengan saat ini sudah lebih dari 300 perusahaan yang berminat untuk investasi. Jangan lupa UMKM di sini ini pajaknya 0. Pajaknya No. Memang kita desain seperti itu supaya mereka menjadi salah satu sokong guru ekonomi kita.
Kami baru saja tiba di kawasan IKN. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, ada banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, ini yang pertama kita singgah, namanya apa? Rumah Teknologi Nusantara. Saya nggak ngerti apa yang ada di dalam, tapi kita lihat. Ayo. Kehadiran Nusantara adalah gerbang baru untuk kita memahami kembali arti menjadi bangsa Indonesia. Indonesia yang merupakan kepulauan dengan lautan sebagai pemersatu dan alam sebagai tempat. Nah, di sebelah sini ada tayangan visualisasi dari landmark atau bangunan-bangunan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah ekosistem 3 kota, Pak. Kenapa? Karena kita dibangun di antara Samarinda dan Balikpapan. Nah, untuk Balikpapan sendiri merupakan kota industri minyak dan gas, sedangkan Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Seperti itu. Kita pengennya Ibu Kota Nusantara ini kan menjadi salah satu pionir untuk ekonomi global baru dunia. Jadi alhamdulillah kita didukung dengan Balikpapan dan Samarinda yang menjadi penyokong dari Ibu Kota Nusantara. Oke, next. Di sini kita juga punya visi dari Ibu Kota Nusantara dan prinsip dari Ibu Kota Nusantara. Ada kota pionir kelanjutan dunia, mesin ekonomi baru bagi Indonesia, simbol identitas nasional, dan ada 8 prinsip di bawahnya, Pak. Di sebelah sini juga ada elemen dari Ibu Kota Nusantara. Ini yang pertama ada menuju kota cerdas, efisiensi melalui teknologi. Untuk implementasinya kita ada di governance, terus juga di transportation and mobility, living, natural resource energy, industry human resource, sama growth environment infrastruktur. Nah, yang ini Pak, ini adalah visi kita untuk kedepannya. Kita pengen menuju netral karbon pada tahun 2045. Jadi semua untuk transportasi and mobility di sini tuh by listrik. Dan penggunaan energi juga kita listrik, walaupun masih hybrid ke depannya, tapi kita mendominasikan untuk menggunakan panel surya. Nah, ini juga kita ada menuju kota inklusif, pemberdayaan masyarakat lokal. Kita udah pengembangan untuk entrepreneur atau UMKM yang ada di IKN, seperti itu, Pak. Nah, kalau ini teknologi-teknologi yang akan diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara, ini ke Smart City and Smart Area. Ini kita pengen ke depannya udah ada WiFi gratis, Pak, WiFi akses, free WiFi untuk semua kalangan. Dan kalau sekarang ini udah ada di titik 0. Nah, ini juga ada smart home, ini ada panic button, temperature sensor, motion sensor yang bisa dikonekkan ke HP by Android, seperti itu, Pak. Nah, kalau di sebelah sana itu ada smart controlling and monitoring. Di sebelah sini Pak dari Siemens. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengontrol whole area kayak city atau museum, hospital, itu kita bisa pakai ini karena mereka by satelit. Dan kalau untuk di dalam ruangan mereka udah pakai sensor kayak CCTV 360 derajat. Jadi mereka udah ada command center yang bisa terkoneksi dengan operator atau engineering yang ada di ruangan. Ini Siemens investasi atau kerjasama atau apa? Kerjasama vendor, Pak. Oh, vendor? Iya, kerjasama vendor. Jadi semua yang ada di sini itu kerjasama vendor untuk teknologi yang bukan mau untuk Siemens sendiri, Siemens sendiri, nggak ada yang lain? Vendor. Sendiri, Ya, nggak ada yang lain? Enggak, Pak. Ini banyak ini semuanya. Apa kita itu? vendor. Ada dari ya. Telkomsel, ada dari Business Finland, Nokia. Oke. Ada, kita punya 7, Pak. 2 lokal, 5 dari luar negeri, dari Oke. luar. Nah, ini dari Business 7 Finland. lokal, 5 dari luar negeri. Mohon maaf, Pak. 2 lokal, lokal. 5 dari Apa saja yang dari lokal? Dari lokal ada Telkom sama Otomo Indonesia. Kalau luar negeri Siemens. ini ada Siemens, ada Business Finland, Nokia. Ini gabungan sih, Pak. kalau Business ini. Finland ini Nokia? Business Finland ini beda sama Nokia. Oke. Ya, mereka lebih ke manajemennya. Terus ini ada Huawei, Huawei, Honeywell, Honeywell, LG, LG, sama ada dari Hyundai. Hyundai juga. Ya, Hyundai. Oke. Ini dari gabungan, Pak, ada Honeywell, IBM, sama Cisco. Nah, kalau ini Mereka untuk apa ini? Nah, kalau yang Cisco itu mereka lebih ke energy operation. Jadi kalau kita bisa lihat energi di dalam suatu gedung atau suatu ruangan bisa kita kontrol dari sistem dashboardnya, Pak. Karena kan kita tadi mention untuk emission zero emission. Nah, dari situ jadi kita bisa melihat ternyata temperatur di daerah ini itu mereka tinggi dan apa decision yang harus mereka lakukan. Dan mereka juga
ada sistem forecastingnya Pak, sama analitik and data statistik seperti itu. Nah kalau ini ada guidebot sama ada surfbot. Ini sudah robot mereka ya? Ya, mereka udah robot tapi mereka belum AI yang by voice gitu belum Pak. Belum. Jadi mereka masih robot manual. Jadi misalnya kita butuh bantuan, kita yang mendatangi robot. Gitu. Belum bisa kayak belum basis AI ya? Belum. Jadi mereka kayak masih robot manual biasa. Semisal Bapak ingin melihat suatu area, jadi kan mereka ini di indoor ya Pak. Misalkan Bapak di bandara, terus Bapak mau lihat gate-nya atau pesawat yang mau hadir bisa langsung di sini. Dan mereka bisa langsung mengarahkan arahnya di mana seperti itu. Nah kalau ini surfboat ini untuk di restoran biasanya. Kalau di Korea udah makai Pak, dia untuk Korea, Singapura udah ada make robot ini. Dan mereka lebih di public area juga, kayak di restoran atau di kantor seperti itu. Nah mereka juga udah ada sensor Pak, jadi nggak bisa nabrak. Mereka udah ada sensor untuk, ya jadi mereka lebih ada jalan sendiri seperti itu. Nah terus mereka bisa langsung ke charging stationnya sendiri. Kalau habis nadanya Iya, langsung ke charging station. Nah ini yang terakhir ada ini Pak, Sky Taxi. Nah ini Sky Taxi-nya kita mau grand launching insya Allah tahun depan untuk 17 Agustus tahun depan kan mau di IKN. Apa itu? Ini namanya EV. Berapa orang? Satu pilot 3 passengers. Jadi mereka lebih ke helikopter sih Pak, bukan ke drone. Kalau drone kan tanpa awak, kan? Kalau mereka masih pakai awak. Namanya REV. Nah mereka pakai listrik. Mereka pakai listrik Pak untuk bahan bakarnya. Jadi untuk jarak tempuhnya hanya 100 km, untuk ketinggian terbangnya 1000 kaki. Jadi kalau untuk nanti rutenya itu Nusantara, Balikpapan sama Samarinda untuk kedepannya, untuk imply-nya Pak. Berapa unit nantinya? Kalau berapa unitnya kami masih menyesuaikan, tapi kalau untuk brand launching-nya masih 1 unit nanti Pak tahun depan. Seperti itu. Tanah pakai ini produk dari Hyundai ya? Dari Korea. Dari Korea. Kalau Ini yang terbaru, Ini yang benar-benar terbaru, ini update-nya Pak. sebuah proyek ambisius, Iya. sebuah pekerjaan yang sangat besar, sungguh-sungguh sebuah pekerjaan yang besar. Wahai para calon anggota DPR RI Republik Indonesia, jangan membayangkan kemewahan kantor di Senayan berikut dengan Plaza Senayan di sampingnya, nggak ada lagi di sini. Mau lihat bentuknya? Tuh lihat tuh, hutan di situ tuh. Di situ akan berkantor Anda nantinya. Kalau dilihat dari peminatan Pak, sampai dengan saat ini sudah lebih dari 300 perusahaan yang berminat untuk investasi. Jangan lupa UMKM di sini ini pajaknya 0. Pajaknya Nah, memang kita desain seperti itu supaya mereka menjadi salah satu sokong guru ekonomi kita. Kami baru saja tiba di kawasan IKN. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, ada banyak hal yang harus dikerjakan. Nah ini yang pertama kita singgah, namanya apa? Rumah Teknologi Nusantara. Saya nggak ngerti apa yang ada di dalam, tapi kita lihat. Kehadiran Nusantara adalah gerbang baru untuk kita memahami kembali arti menjadi bangsa Indonesia. Indonesia yang merupakan kepulauan dengan lautan sebagai pemersatu dan alam sebagai pembawa. Nah, di sini ada tayangan visualisasi dari landmark atau bangunan-bangunan yang ada di ibu kota Nusantara. Nah, kalau ini adalah ekosistem 3 kota, Pak. Kenapa? Karena kita dibangun di antara Samarinda dan Balikpapan. Nah, untuk Balikpapan sendiri merupakan kota industri minyak dan gas, sedangkan Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Seperti itu. Kita pengennya ibu kota Nusantara ini kan menjadi salah satu pionir untuk ekonomi global baru di dunia. Jadi alhamdulillah kita didukung dengan Balikpapan dan Samarinda yang menjadi
menjadi penyokong dari Ibu Kota Nusantara. Oke, next. Di sini kita juga punya visi dari Ibu Kota Nusantara dan prinsip dari Ibu Kota Nusantara. Ada kota pionir kelanjutan dunia, mesin ekonomi baru bagi Indonesia, simbol identitas nasional, dan ada 8 prinsip di bawahnya, Pak. Di sebelah sini juga ada elemen dari Ibu Kota Nusantara. Ini yang pertama ada menuju kota cerdas, efisiensi melalui teknologi. Untuk implementasinya kita ada di governance, terus juga di transportation and mobility, living, natural resource energy, industri human resource, sama built environment infrastruktur. Nah, yang ini Pak, ini adalah visi kita untuk kedepannya. Kita pengen menuju netral karbon pada tahun 2045. Jadi semua untuk transportasi and mobility di sini tuh by listrik. Dan penggunaan energi juga kita listrik walaupun masih hybrid ke depannya, tapi kita mendominasikan untuk menggunakan panel surya. Nah, ini juga kita ada menuju kota inklusif, pemberdayaan masyarakat lokal. Kita udah pengembangan untuk entrepreneur atau UMKM yang ada di IKN, seperti itu, Pak. Nah, kalau ini teknologi-teknologi yang akan diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara, ini ke Smart City and Smart Area. Ini kita pengen ke depannya udah ada wifi gratis, Pak, wifi akses, free wifi untuk semua kalangan. Dan kalau sekarang ini udah ada di titik 0. Nah, ini juga ada smart home, ini ada panic button, temperature sensor, motion sensor yang bisa dikonekkan ke HP by Android, seperti itu, Pak. Nah, kalau di sebelah sana itu ada smart controlling and monitoring. Di sebelah sini Pak dari Siemens. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengontrol whole area kayak city atau museum, hospital, itu kita bisa pakai ini karena mereka by satelit. Dan kalau untuk di dalam ruangan mereka udah pakai sensor kayak CCTV 360 derajat. Jadi mereka udah ada command center yang bisa terkoneksi dengan operator atau engineering yang ada di ruangan. Ini Siemens investasi atau kerjasama atau apa? Kerjasama vendor, Pak. Oh, vendor? Iya, kerjasama vendor. Jadi semua yang ada di sini itu kerjasama vendor untuk teknologi yang bukan mau untuk Siemens sendiri, Siemens sendiri, nggak ada yang lain? Vendor. Sendiri, Iya, nggak ada yang lain? Enggak, Pak. Ini banyak ini semuanya. Apa kita itu? vendor. Ada dari ya. Telkomsel, ada dari Business Finland, Nokia. oke. Ada, kita punya 7, Pak. 2 lokal, 5 dari luar negeri, dari Oke. luar. Nah, ini dari Business 7 Finland juga. lokal, 5 dari luar negeri. Mohon maaf, Pak.